Bapak Mama, saudara-saudari, Shalom. Shalom. Kita kalau punya sesuatu yang baru itu pasti senang. Apalagi kalau itu yang kita suka. Entah itu baju baru, sepatu baru. Sama seperti lagu tadi yang baru saja dinyanyikan oleh vokal video. Pakaian baru, sepatu baru, mau pakai dulu untuk baru datang ke gereja. Saya yakin bahwa kita semua tidak begitu. Tapi tentunya di momen Natal, kita baru saja melewati hari raya Natal, kita ingin ada sesuatu yang baru, baju baru, pakaian baru, ketika kita merayakan Natal. Karena ada rasa tersendiri kalau kita punya hal yang baru. Bahkan kita usahakan kita pun cat tembok rumah itu harus baru kalau Natal. Model rambut baru, warna rambut, kalau di sini kan ada warna rambut ada begitu. Tapi dalam momen-momen tertentu di hari-hari raya, kita pasti ingin sesuatu yang baru untuk kita merayakan. Karena memiliki sesuatu yang baru, apalagi sebagai kado, sebagai hadiah, itu tentunya menyenangkan dan membuat kita antusias. Nah, hari ini kita di minggu pertama setelah Natal dan juga di minggu terakhir di tahun 2024. Kita mau diingatkan setelah kita merayakan Natal, kita belajar dari gembala-gembala yang ketika mereka mendengarkan berita sukacita Natal, mereka segera bergegas menuju ke Bethlehem untuk melihat apa betul yang mereka dengar itu ada di sana. Dan ketika mereka bergegas pergi ke Bethlehem itu seperti itu. Apa yang mereka dengar, itulah yang mereka lihat. Dan setiap Natal itu kita selalu diingatkan bahwa kelahiran Yesus ini adalah hadiah dari Allah. Anugerah dari Allah untuk kita, manusia. Keselamatan dari Allah untuk kita manusia yang berdosa. Dan di tahun ini kita diingatkan, apakah kita seperti gembala-gembala yang bergegas untuk menjadi manusia yang baru ketika kita menerima anugerah Allah, menerima kado dari Allah ini. Apa kita sudah merespon hal yang sama seperti gembala-gembala? Karena menjadi manusia baru ini memerlukan perjuangan, memerlukan kerja keras dan proses yang selalu enak. Butuh kerja keras. Dan hari ini kita di minggu pertama setelah merayakan Natal, kita mau belajar firman Tuhan untuk hidup sebagai manusia baru. Nah, Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita ini Kolose pasal 3 ayat yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-17. Ini merupakan ajaran dari Paulus, surat dari Paulus kepada jemaat di Kolose yang mengingatkan mereka bahwa mereka sudah mengalami kelahiran baru. Dan karena mereka sudah mengalami kelahiran baru, menjadi manusia yang baru, seharusnya mereka jangan terpengaruh lagi dengan kebiasaan hidup yang lama, yakni gaya hidup dan perilaku yang masih nampak, seperti yang tadi kita sudah baca pada ayat 5 dan juga ayat 8 juga ayat yang ke-9 bagian A. Karena hal-hal duniawi yang disebutkan dalam ayat-ayat tersebut mendatangkan murka Allah. Dan
Dan sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, harus hidup dalam realitas yang baru. Hidup baru. Karena itu Rasul Paulus melihat pentingnya pembaruan hidup dalam kehidupan jemaat di Kolose untuk menanggalkan manusia lama dan mengenalkan manusia baru yang terus-menerus dibarui sebagaimana yang dinyatakan pada ayat yang ke-9 bagian terakhir sampai ayatnya yang ke-10. Tentu untuk melakukan ini memerlukan sebuah proses pembaruan dari kebiasaan-kebiasaan manusia lama menuju manusia baru. Dan perlu dilengkapi dengan adanya hal-hal yang harus ditinggalkan. Dan juga hal-hal yang harus terus-menerus dilakukan. Dan itu disampaikan di ayat ke-11 hingga ayat yang ke-17. Paulus mau mengingatkan jemaat di Kolose bahwa keutamaan Kristus telah menghilangkan sekat perbedaan yang diciptakan manusia. Tadi dikatakan tidak ada lagi orang Yunani, orang Yahudi. Tidak ada lagi sekat dan lain. Semua sama di depan Kristus, di dalam Kristus. Karena itu harusnya ada perubahan yang terjadi dalam diri seseorang yang memungkinkannya menjadi manusia baru di dalam Kristus. Sejumlah sikap perilaku manusia baru yang digambarkan dalam bacaan kita tadi mau bilang kepada kita sebagai orang-orang yang mengenakan sejumlah tolak ukur baru berpusat pada Kristus, di mana damai sejahtera dan perkataan Kristus memerintah dan menjadi dasar hidup orang percaya. Itu yang dikatakan Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose. Nah, dari bacaan ini apa yang mau kita pelajari? Saya mencatat buat kita dua hal. Yang pertama, bahwa manusia baru itu harus berfokus pada Kristus. Dan itu artinya kita harus menyelaraskan. Kita harus kasih seragam. Kita punya perbuatan, kita punya perkataan, kita punya pikiran, itu sama, menjadi searah atau sejalan dengan Yesus Kristus. Menjadi manusia baru berarti mempraktikkan nilai-nilai kerajaan Allah, yakni kasih, kerendahan hati, belas kasihan, kelemah lembutan, kemurahan, kesabaran, dan pengampunan. Ini hal-hal yang menjadi pegangan setiap pengikut Kristus dan harusnya dilakukan dalam kehidupan kita. Hal yang dilakukan ini merupakan proses yang berlangsung terus-menerus. Bukan satu kali orang buat salah terus kita mengampuni, lalu kedua kali dia lakukan salah, kita tidak mengampuni lagi. Tidak seperti itu. Kita harus melakukannya secara terus-menerus sambil berfokus kepada Kristus yang menjadi dasar kehidupan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, manusia baru berarti berubah dan mengubah kehidupan. Perubahan yang dialami oleh setiap orang percaya merupakan buah pengenalan pada kebenaran Kristus. Dan itu berarti harus punya dampak, punya efek yang memberikan perubahan hidup yang baru, melahirkan perubahan hidup yang baru sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan saja untuk kita dan juga dengan orang di sekitar kita atau dengan sesama orang percaya saja, tetapi juga dengan komunitas iman yang lain. Perubahan yang terjadi tidak pakai pilih-pilih. Kita berubah dan mengubah kehidupan kita harusnya memiliki dampak bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Itu adalah dua hal yang bisa kita pelajari dalam bacaan. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari dua hal ini apa pesan firman Tuhan bagi kita?
sesuai dengan tema hidup sebagai manusia baru. Ada dua hal. Yang pertama, kita diminta untuk menjalani kehidupan selaras, sejalan, searah dengan Kristus. Kita sudah menjadi manusia baru, berarti kita harus menanggalkan kita punya manusia lama. Sama kayak pakaian. Kita pakai pakaian sepanjang hari kita melakukan aktivitas di kebun, di sawah, atau di rumah, atau di tempat kerja kita. Apalagi dengan cuaca yang panas seperti ini, tentu gampang keringat, gampang gerah. Nah, kalau sebegitu, mandi. Habis mandi pakai lagi kembali ke pakaian? Tidak. Atau ada yang pakai lagi pakaian yang tadi dipakai sepanjang hari. Tentu kita ganti pakai pakaian yang baru, yang bersih. Karena percuma saja kita mandi pakai lagi pakaian yang tadi sudah kita pakai seharian. Mau dia bagus ke manapun, mau kita suka baju ke manapun, paling juga kalau mau pakai ulang bertahan 2 hari. Sudah bisa pakai sepanjang kehidupan. Selalu kita pasti menggunakan pakaian yang baru. Nah, sebagai orang percaya, ketika kita sudah menjadi manusia baru, ketika kita sudah menyerahkan hidup untuk diselamatkan oleh Tuhan, ketika Yesus sudah lahir ke dunia datang untuk menyelamatkan kita, berarti kita sudah menjadi orang pilihan, sudah menjadi manusia baru di dalam Kristus. Dan karena itu, cara hidup kita harus mengikuti standar yang sudah ditetapkan. Tadi hal-hal yang disebutkan, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, pengampunan, dan di atas semua itu adalah kasih. Itu yang harus menjadi bagian dari kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, status sebagai manusia baru membangkitkan kemauan untuk memperlakukan dan memberi yang terbaik seorang akan yang lain. Ini hal yang sulit, ya? Meskipun kita sudah jadi orang Kristen bertahun-tahun, kita sudah dengar ulang-ulang tentang kita mengampuni, memaafkan orang, tapi kita masih pakai prinsip hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Lu buat beta mana bisa buat lu kayak gitu. Lu buat jahat beta lebih jahat. Bahkan meskipun kita mengampuni, kita akan tetap ingat-ingat hal yang sudah dilakukan orang, hal yang buruk yang dilakukan orang tadi. Kita sering pakai ini. Dulu tuh dia paling baik, atau dulu tuh dia buat beta begini, untuk beta suka semangat dia, makanya sekarang ketemu berbalik. Kita pakai kata dulu. Kita menilai berdasarkan pengalaman kita, baik saja atau buruk saja. Seharusnya kita ingat bahwa kita memiliki 2 sisi. Ada sisi baik dan sisi buruk. Dan setiap sisi itu harusnya bisa kita terima. Bukan kita hanya terima sisi yang baik, saat kita semua terima sisi yang buruk. Dan sebagai orang percaya, ketika kita belajar untuk menerima kedua sisi baik maupun sisi buruk dari seseorang dan sesama kita, kita harus memperlakukan dan memberikan yang terbaik. Tahu kata mantan? Mantan sering dipakai hanya untuk menyebut mantan pacar, orang yang pernah menjadi pacar. Jangan lupa kalau kata mantan itu dapat digunakan juga untuk menyebut orang-orang yang dulunya
dulunya berperilaku buruk lalu menjadi baik. Misalnya ini mantan pemabuk. Jangan lupa ada kata mantan di depan. Nah, ini kata mantan ini mau bilang bahwa dulu tuh yang dia jadi pemabuk, sekarang dia menjadi pemabuk lagi. Tapi kenyataan kita tetap perlakukan orang yang dulu pemabuk itu sama seperti pemabuk juga. Meskipun dia sesuatu minum lah, pemabuk lah. Nanti bilang, kau dulu minum, cuma satu slok saja. Kita tidak mendukung perubahan dari sesama kita. Padahal kita diajarkan untuk berubah dan juga membawa perubahan. Bukan hanya kita saja yang berubah menjadi manusia baru. Orang lain pun harusnya kita atau sesama kita pun harusnya kita ajak untuk berubah ke arah yang lebih baik bersama. Kita harusnya membantu sesama kita yang sudah ingin keluar dari kebiasaan buruknya itu dengan menghormatinya dan memperlakukannya secara baik. Nah, itu tandanya kita sudah menjadi manusia yang baru. Nah, itu dua hal yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan dan ingin kita lakukan dalam Tuhan. Karena itu Bapak-Bapak, saudara-saudari, mari kita mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui agar segala sesuatu yang kita lakukan dengan perkataan dan perbuatan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup dan pelayanan kita. Amin. Kita persilakan berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal